Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM 25044111125. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sistem basic data, yaitu implementasi dan manajemen basic data. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Data merupakan aset vital bagi organisasi yang perlu dikelola dengan baik. Sistem pengolahan file tradisional memiliki banyak kelemahan, redundansi data terduplikasi, boros memori, inkonsistensi data tidak sinkron antara file, keamanan lemah, rentan akses ilegal, sulit dikelola, kesulitan akses atau modifikasi. Solusi: menerapkan sistem data yang terintegrasi, terpusat, dan terstruktur untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, yang kedua, konsep dasar. Apa itu database? Kumpulan data yang saling berhubungan disimpan secara teratur untuk memenuhi kebutuhan informasi. Apa itu DBMS? Database Manajemen Sistem adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan database. Komponen utama ada SBD, hardware sama server, media penyimpanan, software. DBMS sistem operasi, data utama, metadata, user, admin, programmer, end user. Arsitektur ANSI. 1. Internal level, menjelaskan bagaimana data disimpan secara fisik. 2. Conceptual level, struktur logika keseluruhan database. External level, pandangan data spesifik sesuai kebutuhan konser. Jenis model data, hierarki, struktur pohon atau induk anak. Newcroft, lebih fleksibel, anak bisa punya banyak induk. Relasional, paling populer berbentuk tabel atau baris kolom. Jack, berbasis objek programmer. Yang kelima, ada pemodelan data atau HRD. Hidden Relational Diagram, alat bantu untuk merancang struktur database secara visual. Komponen IRD, identitas, objek yang datanya disimpan, contoh mahasiswa, buku. Atribut, ciri-ciri identitas, contoh ada NIM, nama, alamat. Relasinya itu hubungan antara identitas. Kardinalitas, relasi satu ke satu, satu ke banyak atau paling umum. Banyak ke banyak, perlu tabel. Selanjutnya yang keenam, ada konsep rasional. Dalam model rasional, tabel disebut relasi, baris disebut toplet, kolom disebut atribut, jenis-jenis kunci atau key. Primer key, kunci utama, nilainya unik, tidak boleh kosong. Login key, kunci tamu yang menghubungkan ke tabel lain. Candidaten, calon kunci yang bisa dipilih jadi primer key. Kopsi key, kunci yang berdiri dari gabungan dua kolom atau lebih. Selanjutnya yang ketujuh, normalisasi data, proses pengorganisasian data dalam tabel untuk meminimalkan redundansi dan anomali data. Tahap normalisasi. Cris normal form, setiap sel berisi nilai tunggal atau atomik, tidak boleh ada nilai ganda. Sikon normal form sudah memenuhi satu Cris normal form. Semua atribut
bergantung penuh pada primer key. Normal proof sudah memenuhi second normal proof. Tidak ada ketergantungan transitif. Atribut tidak tergantung pada atribut lain, harus langsung ke primer key. Selanjutnya, bahasa standar untuk berkomunikasi dengan database. Kelompok perintah, data definition language. Fungsi mengatur struktur tabel. Data manipulation language. Fungsinya mengatur isi data. Yang ketiga, data control language. Fungsinya mengatur hak akses user. Threshold control language. Fungsinya mengontrol transaksi. Selanjutnya ada transaksi. Harus memenuhi sifat dan sukses semua atau gagal semua. Data tetap valid, isolasi transaksi tidak saling mengganggu, duplikasi hasil simpan permanen. Kedua, keamanan integrasi, autentikasi, pengecekan username atau password, userisasi, pembatasan hak akses pengguna. Menjaga agar data akurat dengan konsisten. Reform mekanisme mengembalikan data jika terjadi kegagalan sistem atau error. Kesimpulannya, sistem basic data sangat penting untuk mengelola data secara efisien, aman, dan terstur. Perencanaan yang baik melalui RD dan normalisasi adalah kunci keberhasilan sistem. DBMS menyediakan fasilitas lengkap mulai dari pembuatan pengolahan hingga pengamanan data, pemahaman SQL, dan konsep transaksi sangat diperlukan untuk pengoperasiannya. Saran, perlu keseimbangan antara pemahaman teori dan praktik langsung. Tahap desain harus diperhatikan dengan sesama agar tidak menyulitkan di tahap